Silakan Ibu Dona akan membuka kita di dalam doa. Mengucap syukur dengan sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu, dan hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Bapa. Tanda kemenangan bagi seluruh anak-anak-Mu Bapa. Tanda kemenangan bagi Allah kami yang hidup. Kami bangga karena kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami tahu Bapa bahwa Engkau satu-satunya yang bangkit dan naik ke surga. Dan menyiapkan begitu banyak tempat untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendapatkan kekuatan yang baru, untuk mendapatkan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, karena Engkau Allah yang heran, karena Engkau Allah yang penuh dengan mukjizat. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu Bapa, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami. Semua semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini Bapak. Kami memberkati WL, kami memberkati singer, kami memberkati pemain musik. Terima kasih untuk Asyir Bapak, dan terima kasih untuk semua penatua kami Bapak, pengerja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Kinoto yang akan membawakan firman Bapak. Engkau yang memenuhi dia Bapak dengan kuasa-Mu Bapak. Dan Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Bapa. Kami mau naikkan pujian-pujian untuk Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu peristiwa penting. Paling penting dan penuh makna dalam sejarah keselamatan umat manusia. Peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian, di mana Yesus secara nyata dan fisik terangkat ke surga di hadapan para muridnya. Kenaikan ini tidak hanya menjadi akhir dari pelayanannya di bumi, tetapi juga menandai permulaan perannya sebagai pengantara yang hidup di sisi Allah Bapa. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan membebaskan roh kita sebebas-bebasnya pada hari ini. Di hari Kamis tanggal 29 Mei, kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat satu pujian. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk tetap hadir di dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hati.
bangkit berdiri bersama-sama. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu Satu kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang jemaat saja memuji. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Bahwa kami lebih masuk Tuhan dalam hadirat Tuhan. Jamalah seluruh hidup, kuasamu mengubah hidupku. Mari kita bebaskan roh kita. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di Terima kasih. Bertatalah terus Tuhan di dalam hati kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Kita katakan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Ya, lagu siap. Na 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 na. Whoa, yo. Na 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 na.
Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Oh, Yang keras lagi yo. na na na, 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 na na na. Oh, imanku berkata, yes, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Masih kuat berdiri nggak nih? Masih kuat berdiri kan? Masih kuat berdiri. Kita lanjutkan pujian kita. Yuk. Inilah para penari-penari kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ayo. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Lada pujian terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Pada saat ada kata bakar, dibakar beneran ya. Amin. Saya lihat sayap kiri udah siap-siap nih. Oke? Haleluya. Jiwa bebas terlepas, nama maut tak terhempas. Nama Yesus jawaban, Amin. nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar,
pada saat kita menjadi anak-anak Allah, yang pasti Tuhan sudah memerdekakan kita, tanpa ada lagi tekanan, tanpa ada lagi himpitan atau apapun. Kita percaya bahwa pada saat Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus yang senantiasa menemani kita sampai saat ini, kita masih ada karena Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang pria saja menaikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Yang wanita saja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati
Bapak Ibu, saya rindu mengajak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Penyembahan ini sekali lagi menjadi doa kita dengan suara yang lembut. Nyanyikan pujian ini sampai kita mendengar suara kita sendiri. Katakan dengan lembut, jadikan pujian ini menjadi pernyataan iman kita. Kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kudus, Ku mengasihimu, rasakan dengar suara kita. kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Gak usah dengar suara orang lain, dengar suaramu sendiri. Rasakan engkau yang berkata-kata. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar pesan-Mu bagi kami semua. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu menjadi berkat, memberitakan kebenaran firman-Mu di tempat ini bagi jemaat dan bagi hamba-Mu sendiri. Urapi setiap kami sehingga kami mengerti, kami boleh membawa pesan Tuhan pulang, membuat kerohanian kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya kembali dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. 40 hari yang lalu saya menyampaikan pesan firman Tuhan dalam ibadah Paskah kita di puncak kemarin. Bapak Ibu, kenapa tadi saya mengajak kita bernyanyi kembali mendengarkan suara kita? Saya merasakan beberapa belakangan ini, kadang saya nyanyi, saya sampai nggak dengar suara saya. Tapi ketika saya mencoba bernyanyi dan mencoba menangkap suara saya sendiri bernyanyi, saya rasakan sesuatu yang berbeda. Bahwa pujian itu bukan cuma saya dengar, tapi saya perkatakan. Makanya tadi saya ajak kita nyanyikan dengan lembut, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika kita bernyanyi dalam ibadah raya, kadang kita sendiri nggak menangkap suara kita. Tapi ketika kita bernyanyi, menangkap suara kita, mendengarkan mulut kita sendiri yang ngomong gitu. Saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika saya menaikkan pujian. Bapak Ibu, saya mau mengulang kembali firman Tuhan pada 40 hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa kematian Yesus yang kita peringati kemarin hari Jumat kemarin di puncak, bahwa Yesus mati bukan untuk KTP kita jadi Kristen.
bukan untuk KTP kita jadi Kristen. Terlalu sederhana, terlalu receh, terlalu simple kalau hanya untuk mengubah KTP kita menjadi Kristen. Tapi kematian Kristus yang pertama saya sampaikan bahwa kematian Kristus agar kita tahu bahwa kita telah ditebus dan diampuni. Kemudian juga kita mempunyai identitas yang baru. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa kita dihidupkan kembali dari kematian rohani. Bapak Ibu, pada minggu pagi hari, pada hari Kamis, terbiasa ibadah itu hari Minggu, ini hari Kamis. Pada hari ini, saya menyampaikan firman Tuhan, silakan ditampilkan. Kenaikan Kristus, tekun melayani seperti Kristus. Bapak Ibu, kenaikan Yesus, hari kenaikan Yesus kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi ya. Jadi di kalender adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya untuk membuat kalender kita merah. Kemudian kita libur. Kita libur hari Kamis. Besok cuti bersama. Sabtu sebagian libur. Minggu hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Yesus bukan untuk kita merayakan bersama-sama libur atau kita bersukacita karena kalender merah. Tetapi kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita mau melihat berita Injil yang mencatat tentang peristiwa yang kita peringati hari ini. Saya mau kita melihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Sehingga kita bukan hanya merayakan hari kenaikan Yesus, hanya merayakannya dengan tanggalan merah dan bersukacita karena kita libur bersama. Habis ini saya dengar ada beberapa rombongan ya, mau jalan-jalan, ada yang mau buat red ribbon 2025. Kemarin katanya 3 hari kurang puas, mau tambah lagi berapa hari? 10 hari. Oke. Habis ini mereka mau berangkat, biar sukacita bersama dengan mereka. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ini peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, kita peringati pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu sering membaca, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah membaca. Kita baca sama-sama. Saya bacakan bagi saudara, saudara perhatikan baik-baik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, yang kita peringati pada hari ini adalah peristiwa yang dicatat oleh Alkitab, yang diakui oleh dunia, bahwa 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid berkumpul, murid-murid menyaksikan, bukan hanya murid-murid, banyak orang menyaksikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Tapi Bapak Ibu, apakah Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit terangkat ke surga semata-mata karena tugasnya telah selesai dan ia sudah kembali ke tugas? Atau ada juga yang berkata Yesus naik ke surga karena udah capek menderita, disalib. Ada juga yang
berkata Yesus naik ke surga meninggalkan penderitaan, udah gak mau menderita. Tapi Bapak Ibu, kita mau melihat, setelah naik ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja. Gak selesai. Yang Yesus lakukan gak selesai. Bukan tugas yang sudah selesai. Kemudian ya udah duduk-duduk lihat-lihat aja muridnya mau ngapain. Enggak. Dari nats tadi yang kita baca dan beberapa bagian nats Alkitab dalam Injil Yohanes, kita dapat melihat 3 hal utama yang Yesus lakukan setelah kenaikannya, yang sekaligus menjadi teladan dan panggilan hidup bagi kita. Yang pertama, Yesus menjadi juru syafaat. Bapak Ibu, kita perhatikan sama-sama. Yohanes 17 ayat 9 berkata, aku berdoa untuk mereka. Yesus yang ngomong. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Yesus berdoa bagi kita semua. Kemudian dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Ia menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Ia terus mendoakan dan memperjuangkan kita sebagai imam besar yang kekal. Lalu apa teladannya bagi kita? Yesus aja menjadi juru syafaat bagi kita. Apa yang menjadi teladan bagi kita? Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi juga bagi gereja, bangsa, dan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, Kristus aja berdoa. Kristus aja menjadi juru syafaat bagi kita, menjadi pengantara kita. Kita pun sebagai umat pilihan, sebagai umat yang telah ditebus, orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, kita juga harus meneladani dengan apa Bapak Ibu? Hidup bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita doa, jangan selalu aku. Kalau kita punya permintaan, punya cita-cita, punya harapan, bukan cuma supaya aku, keluargaku, anak-anakku, usahaku, pekerjaanku, semua aku. Terlalu dangkal kalau hidup kita di dunia ini hanya untuk AKU, hanya untuk aku. Terlalu dangkal Bapak Ibu. Arti hidup kita terlalu dangkal kalau hidup hanya untuk aku. Coba deh Bapak Ibu, bayangkan, pikirkan, renungkan. Kalau semua cita-cita kita, semua yang kita lakukan cuma hanya buat aku. Pasti ada rasa kosong, pasti ada rasa yang belum sempurna, belum penuh dalam hidup kita kalau hidup kita hanya buat diri kita sendiri. Teladan yang pertama, tadi kita lihat bahwa Yesus menjadi juru syafaat bagi kita, begitu juga hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini yang disampaikan oleh Yesus sendiri, yang dicatat dalam Injil Yohanes. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Yesus mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaannya. Kenaikannya menjamin bahwa surga adalah tujuan akhir orang percaya. Karena kita tahu akhir hidup kita adalah kekekalan bersama dengan Allah, kita memberitakan Injil dengan giat agar sebanyak mungkin orang dapat mendapat tempat di surga. Kita harus hidup dengan perspektif kekal dan memberitakan kehidupan kekal itu kepada semua bangsa. Bapak Ibu, teladan kedua yang harus ada dalam hidup kita, bahwa kita harus memiliki perspektif cara pandang bahwa kita ini punya jaminan hidup yang kekal. Hidup ini bukan hanya untuk hari ini. Hidup ini bukan hanya untuk hari ini. Kenaikan Kristus, salah satu inti kenaikan Kristus adalah Ia menyediakan tempat bagi kita. Sehingga kita punya jaminan hidup kekal. Bagi kita yang mempunyai cara pandang, cara pikir bahwa kita mempunyai hidup yang kekal, kita akan menjaga hidup kita. Berbeda Bapak Ibu kalau orang yang punya pandangan bahwa hidup hanya hari ini, hidup hanya di dunia ini. Dia akan hidup sesuka hatinya. Kita sering dengar ya Bapak Ibu, ngapain capek-capek, ngapain hidup benar, hidup hanya satu kali, nikmati. Beberapa kali kita sering dengar, mungkin juga dari teman-teman orang percaya, mungkin juga orang-orang sekitar kita, orang-orang yang mungkin hari Minggu ke gereja. Nggak perlu orang di luar sana yang nggak mengenal Kristus. Orang-orang yang mengenal Kristus pun kadang punya cara berpikir, hidup hanya hari ini, hidup hanya di dunia ini, nikmati selagi bisa. Muda foya-foya, tua kaya raya. Mati berharapnya masuk surga gitu. Masih memikirkan surga kalau itu ya, masih memikirkan surga. Ada lagi yang mungkin nggak memikirkan surga. Apa yang saya mau, saya lakukan. Kenapa? Karena kesempatan hanya ada di dunia ini. Jadi tidak memperhatikan cara hidupnya. Bapak Ibu yang ketiga, makna kenaikan Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus yang kita pelajari, yang kita dengar pada pagi hari ini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini perkataan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Aku, Yesus yang ngomong, ini kalau dalam Alkitab, kalau Alkitab kan mencatat banyak tuh, ada yang nabi-nabi bicara, ada isinya kan nggak semua isi Alkitab itu nggak semua Yesus kata-kata yang Yesus perkatakan. Ada juga cerita, ada juga perkataan orang lain dan sebagainya, ada juga dialog, ada juga cerita tentang keadaan, suasana, kejadian. Tetapi dalam Injil Yohanes yang kita mau baca, ini Yesus ngomong sendiri dan dicatat oleh Yohanes. Kata Yesus demikian, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun bagi gerejanya agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, karena Yesus telah mengutus Roh Kudus, memberikan Roh
Makna ketiga kenaikan Yesus bagi kita Bapak Ibu, Yesus mengutus Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, bahwa Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penuntun bagi gerejanya. Bagi gerejanya termasuk kita, karena kita adalah gerejanya. Menjadi penolong dan menjadi penuntun bagi kita. Gimana sih hidup orang yang dituntun dan disertai dan ditolong oleh Roh Kudus? Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri, melainkan tunduk pada bimbingannya dalam pelayanan, kesaksian, dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, karena ketika Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita. Sebagai orang yang telah dituntun, dikasih seorang penolong, kita tuh nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup sesuka hati kita lagi, karena kita telah diberikan penolong. Kita harus dengar, kita harus tunduk pada bimbingannya. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Kristus bukan memberikan kita hari libur selain hari Minggu, supaya kita bisa mempunyai hari libur yang lebih banyak, cuti bersama hari Jumat, kemudian Sabtu bisa libur, 4 hari kita jalan-jalan. Kalau yang mau habis ibadah jalan-jalan, Kamis hari ini libur, tanggal merah, besok cuti bersama, Sabtu sebagian libur, Minggu masih libur, Senin masuk 4 hari bisa jalan-jalan. Yang tadi waktu kesini saya ngomong sama istri saya, yang mau jalan-jalan nih puas nih. Yang mau ke Bali bisa dapat 4 hari, yang mau ke Singapura masih cukup, yang mau ke Bangkok masih cukup, yang mau pulang kampung juga masih cukup 4 hari. Tapi Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa kenaikan Yesus bukan hanya waktu liburan yang panjang, tetapi makna kenaikan Yesus bahwa Yesus telah menjadi juru syafaat bagi kita. Yesus aja memikirkan umat manusia, memikirkan kita. Walaupun ia telah naik ke surga, ia menjadi juru syafaat bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Kita enggak memikirkan diri kita sendiri. Selalu kita, aku. Tapi dengan kenaikan Kristus, memberi teladan bagi kita bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, makna kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Dengan kita punya cara pandang, keyakinan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga, kita akan memiliki pola pikir bahwa hidup bukan hanya untuk hari ini. Kita punya tujuan yang lebih kekal, hidup bukan hanya di tempat ini, hidup bukan hanya untuk hari ini, hanya di dunia. Tetapi kita punya jaminan hidup yang kekal, sehingga kita harus menjaga hidup kita dengan baik. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus mengutus Roh Kudus. Bapak Ibu, dengan Yesus mengutus Roh Kudus, menjadi penolong bagi kita, kita nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau, sekehendak kita. Ada Roh Kudus yang ada menyertai kita, membimbing kita. Saya rasa cukup untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami mau mengerti bahwa kenaikan-Mu di surga bukan hanya kami peringati, tetapi kami mengerti, kami mengerti maknanya bahwa Yesus dengan naik ke surga tetap menjadi juru syafaat bagi kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami dan Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami.
Terima kasih ya Tuhan, meteraikan hal-hal kebenaran-kebenaran ini dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami makin hari makin baik, seturut kehendak-Mu, boleh menjadi jemaat yang tekun melayani seperti Kristus, menjadi berkat bagi orang sekitar, menjadi berkat bagi orang lain, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang digerakkan oleh tujuan menjadikan semua bangsa murid, memberitakan kebenaran firman di mana kami ditempatkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Saudari Elsa untuk berdoa buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa terus bertumbuh di hati kami ya Tuhan, dan berbuah juga selalu ya Tuhan. Biarlah juga firman yang disampaikan bisa berdampak di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan kami bisa menjadi teladan seperti-Mu Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Kinoto, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, dan anak-anaknya ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya memberi, dan biarlah persembahan ini juga bisa menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Di belakang bangku Bapak Ibu juga ada barcode, silakan yang mau barcode, di depan layar juga ada. Silakan dapat memberikan kanan dan kiri di kotak persembahan yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, Dengan pasti. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, Kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. Imanku. Imanku berkata, Tuhanku Yes. hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi. Ku menang. Yeay. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman. Silakan baptisan. Kita akan mengadakan baptisan di 14 September di hari Minggu. Dan sebelumnya akan dilakukan katekisasi pada tanggal 17 Agustus, 24 Agustus, serta 31 Agustus pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan baptisan buat anak-anaknya maupun buat diri sendiri, silakan menghubungi Ibu Jinkian di nomor telepon berikut. Selanjutnya,
hari Sabtu kita ada kebaktian kaum muda yang akan dilayani oleh Evangelis Langgeng SCH dengan tema Growing Deeper in Present. Yang pastinya pasti ada hubungannya dengan growing yang kemarin gitu ya. Selanjutnya hari Minggu kita ada kebaktian seperti biasa pukul 9. Bisa. Oh. Oke. Dilayani oleh Pastor Himawan yang waktu di retret melanjutkan khotbahnya seperti itu. Ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Ya. Silakan Pak Joko. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya keluarga Timi Lala dari Jakarta. Terima kasih untuk kunjungannya. Lalu yang kedua, saya mengucapkan selamat yang baru pertama kali pelayanan, yaitu Ibu Rensi sebagai singer, suami istri yang serasi ini. Penyanyinya Tuhan ini. Yang kedua, Jesslyn sebagai pemain keyboard. Iya, si cantik main keyboard. Selamat melayani, terus maju, melayani untuk menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, ya. Hari ini ibadah kita luar biasa, saudaraku. Tadi salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu menjadi suatu jaminan buat saudara dan saya bahwa kita memiliki masa depan yang pasti dalam Yesus. Sebenarnya inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa kita orang-orang percaya itu memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Di mana itu? Di surga. Kalau orang di luar sana berbuat baik untuk mendapatkan surga. Tetapi kita beda. Karena kita sudah memiliki jaminan surga, maka kita harus, perbuatan kita harus baik mencerminkan sebagai orang-orang warga negara surga. Amin. Jadi kita harus melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Berbeda. Haleluya. Kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh dipenuhi dengan sukacita. Cukup satu alasan ini bahwa kami memiliki masa depan yang pasti, yaitu tinggal bersama Engkau di dalam surga lama-lamanya. Untuk itu, ini menjadi satu alasan juga bahwa sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya tidak stres hidupnya. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Karena permasalahan yang Kau izinkan terjadi di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan membuat supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bahwa Engkau mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan oleh tangan-Mu, maka kami semua akan melewati setiap persoalan yang kami alami Tuhan. Dan pada waktunya nanti kami akan tinggal bersama Engkau selama-lamanya di dalam surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi suatu yang memicu gairah kami dalam melayani Engkau Tuhan. Seluruh jemaat keluarga Kristus, jemaat Geraha Ikhwas tempat ini Tuhan. Biar setiap kami terus menyala-nyala dalam mengiring Engkau, melayani Engkau. Karena seluruh pengharapan kami tidak sia-sia. Di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mengakhiri, mau berdoa untuk setiap saudara kami yang sebentar lagi akan melanjutkan liburan, refreshing, mungkin keluar daerah, keluar kota, bahkan keluar negeri Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka. Setiap perjalanan mereka Engkau bentengi dan malaikat surga-Mu Tuhan. Sehingga setiap saudara-saudara kami selamat di perjalanan sampai tempat tujuan. Dan sukacita Allah terus menyertai mereka. Dan pada waktunya nanti hari Sabtu atau hari Sabtu mereka balik
ke rumah masing-masing di dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Sehingga hari Minggu kami bisa bersama-sama lagi untuk ibadah, untuk meninggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Janjinya bahwa Dia telah menyajikan tempat bagi saudara dan saya. Bila itu membuat hatimu, hatiku terus menyala-nyala dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kemampuan kepada kita untuk tidak patah semangat. Tetapi roh kita tetap menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Sehingga seberapa yang Tuhan kehendaki melalui hidupmu, melalui hidupku, akan menjadi kesaksian dan membawa mereka datang kepada Kristus. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar berkat ini tercurah atas kita. Menyertai hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini curahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya terima berkat ini dengan berkata sama-sama saya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Kamis, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus.